Bapak Ibu dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Semuanya luar biasa, amin. 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 Sebelum kita masuk untuk memulai mesbah keluarga kita, saya undang untuk Ibu Gembala pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, malam hari ini kami kembali untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Kami kembali mengagungkan nama-Mu Tuhan. Yes. Karena kami tahu saat-saat ini waktu yang jahat, tetapi kami gunakan waktu kami untuk memuji dan memuliakan nama Amen. Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tempat ini, pengurapan mengalir lewat tayangan ini. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Ada mujizat-mujizat Yes. Yes. yang dialami semua anak-anak-Mu yang ikut live pada malam hari ini. Yeah. Segala kemuliaan, segala hormat bagi Ya, Nama. Tuhan. Kuasa kegelapan atas setan yang mencuri tayangan ini, kami tolak, kami hancurkan, patahkan Dalam nama Yesus. Mereka sendiri yang bertahta dan Amin. berkarya. Amin. Mari Tuhan, bekerja samalah dengan kami untuk menunaikan tugas amanat daripada Tuhan pada malam hari ini. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Kita Yesus. semua yang percaya mengatakan Amin. Mari setiap keluarga kita sama-sama bangkit berdiri. Kita Yes. percaya, kita tetap cinta Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan itu baik. Mari Yes. kita angkat pujian. Biar bumi akan berlalu. Kita sama-sama berjoget malam hari ini buat kasih setianya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari angkat tanganmu sama-sama berjoget. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta saya. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk. Mari kita akan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian bersamamu Bapa. Amin. Hanya bersamamu ya Tuhan kami bisa melewati semua. Mari setiap jemaat kita angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku dalam setiap musim kami ya Tuhan.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan, Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan, Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. sebab kekuatan kami yang Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. mari setiap jemaat kita sama-sama sungguh-sungguh Engkau ada bersamaku. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan, Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. perkenananmu yang teguhkan
anugerah-Mu Tuhan besar. Mari angkat tanganmu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita sembah Dia. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah. Kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan pertolongan-Mu yang begitu ajaib, kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami anugerah. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan samamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
haleluya, haleluya. Terima kasih. Anugerah-Mu yang besar terjadi atas hidup, Amin. bahkan berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh datang bersyukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan, kami mampu melakukan segala aktivitas Amin. kami, melewati hari ini dengan baik. Amin. Dan kami percaya ada berkat-berkat di dalam apa yang kami kerjakan Yes, hari ini. Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat firman-Mu sebentar akan kami nikmati bersama, sehingga kami boleh tutup hari ini dengan sukacita. Amin. Oleh karena itu berfirmanlah Engkau, karena lewat firman-Mu ada impartasi Yes. kuasa, Yes. pengurapan. Amin. Dan Amin. kami menjadi orang-orang yang lebih Amin. daripada pemenang. Amin. Terima kasih Bapa yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, ya, dalam firman Tuhan yang membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah mempersiapkan seperti biasa, yaitu firman yang sederhana, firman yang santai, tetapi kita diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Puji Dan Tuhan. selalu saya mempersiapkan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Tidak terlalu panjang firman ataupun Amin. pembacaan, tetapi lebih masuk ke intinya, ya. Dua macam masalah. Haleluya. Kita bicara tentang masalah. Ya. Iya, ndak enak kalau udah berbicara tentang masalah. Ya. Tetapi masalah harus kita bicarakan dan harus kita selesaikan. Amin. Amin. Justru tidak dibicarakan, tidak diselesaikan, makanya masalah itu menjadi masalah, sebab bisa dipermasalahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti boleh baca Mazmur 57 ayat 1 sampai 12, ya. Namun saya sudah mempersiapkan Mazmur 57 ayat 8, dikatakan demikian, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Haleluya. Amin. Tentu ada alasan daripada pemazmur untuk mengungkapkan ini. Karena dia tahu waktu dia bermazmur, bernyanyi, memuji-muji Tuhan, dia tahu bahwa kekuatannya pasti bertambah-tambah. Amin. Dan masalah, pergumulan yang menghimpit hidupnya pada saat itu, waktu dia datang bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan, dia tahu bahwa semua pasti ada pertolongan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara umum kita bagi ada dua macam masalah dalam hidup manusia. Amin. Yang pertama itu adalah masalah yang bersifat tidak langsung. Ya. Ya, artinya ini muncul dalam serangkaian peristiwa dalam hidup kita. Jadi masalah-masalah seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa diselesaikan melalui doa. Ya, artinya ada masalah-masalah itu tiba-tiba datang, ya, dan itu bisa muncul kapan saja, Ya. dan kita bisa selesaikan secara doa Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kerasukan, ya kan, seperti itu. Ada kegagalan kita bisa berdoa, ada penyakit bisa kita berdoa. Itu Ya. yang pertama. Saya rasa untuk membahas yang pertama ini, saya rasa tidak terlalu penting, karena memang semua dikatakan bisa kita selesaikan dengan dengan doa. Artinya waktu kita berdoa, apa yang kita hadapi bisa selesai. Karena itu adalah tugasnya Tuhan. Karena Tuhan yang tahu untuk menjawab setiap pergumulan kita, masalah yang kita hadapi. Tetapi ada yang kedua, itu yang bersifat lebih personal. Jadi ini yang harus kita bahas lebih banyak, saya rasa, ya, karena memang ini sangat mempengaruhi masa depan kita, mempengaruhi doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Apa itu? Yaitu penderitaan atau persoalan yang disebabkan oleh keadaan kita yang setuju dengan situasi itu. Contohnya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita mungkin kita sering disakiti.
Ini nih. Ya, siapa yang sering disakiti? Enggak mau ah. Sakitnya hati ini. Di sini sakitnya. Sakitnya di Bapak sini. Ibu Saudara sekalian, ya sering direndahkan. Ya. Siapa yang sering direndahkan? Mungkin setiap kita ada yang mengalami itu. Contohnya begini, fisik kita mungkin sedang ada kelemahan dan orang menganggap kita Rendah. tidak bisa apa-apa. Tetapi saya mau katakan justru banyak saat sekarang ini memang fisiknya sedang ada terganggu atau masalah, tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Jadi ada yang mengalami mungkin ekonominya sedang di bawah, sering direndahkan, Ya. atau mungkin cara berpikirnya mungkin IQ-nya mungkin lebih rendah daripada yang lain, mungkin ini bisa direndahkan, atau mungkin kita merasa kurang cantik atau kurang ganteng, ya Ya. kan? Ya, atau penampilan kita kurang menarik, mungkin orang yang merendahkan, ya itu bisa saja ya. Ataupun bisa mengalami dipermalukan di depan orang, Iya. ya, dan itu pasti membekas. Jadi perasaan tersakiti seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, itu tampaknya ataupun saya katakan tidak bisa diselesaikan hanya melalui doa. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak bisa ini diselesaikan dengan doa. Kita sudah banyak mendoakan orang-orang yang tersakiti, yang terjolimi, kalau bahasa-bahasa sekarang itu, yang direndahkan, yang selalu dihina, ya kan? Kita sering doakan, mereka nggak bisa melepas, nggak bisa sembuh dari sakit itu. Karena apa? Karena memang pribadinya, individunya ini sedang bermasalah. Tidak bisa melupakan. Kenapa bisa bermasalah? Karena setuju dengan keadaan itu. Tetapi sebenarnya kita bisa keluar dari situ waktu kita tidak setuju dengan apa yang dikatakan orang. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita harus bertindak. Ini nih. Jadi kalau kita mengalami masalah yang kedua ini, yang bersifat personal ini, yang tersakiti, yang direndahkan, ataupun dipermalukan, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bisa kita bertindak untuk membuka hati kita, untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Ini nih yang pertama nih. Jadi tidak bisa hanya didoakan, tetapi harus ada pengampunan Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus ada pengampunan. Jika tidak ada pengampunan, pemberesan dari diri kita sendiri, dari pribadi kita, ini akan membuat kita tetap mengalami luka. Ya. Ada kebencian, ada marah, ada dendam, dan ada pahit hati. Pahit hati. Bahaya Bapak Ibu, ya, bahaya. Ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita cek sebenarnya masalah kita itu di mana. Hal-hal yang bisa kita selesaikan secara personal, selesaikan. Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan dengan personal, itu urusannya Tuhan yang menyelesaikan Bapak Ibu. Amin. Ya. Dan perhatikan Bapak Ibu, ini menjadi satu penghalang bagi kita untuk tetap bersukacita. Amin. Dan ini satu hal penghalang juga untuk menjadi doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya. Ya. Dalam Efesus 4 ayat 31, Bapak Ibu mungkin sudah hafal ini. Dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk menyimpan segala kebencian, kegeraman, kemarahan, iya kan? Waktu saya share YouTube kita, saya lihat, loh, kok ada yang jempol, ada yang kasih senyum, terus ada yang kasih marah. Saya bingung siapa yang kasih marah, ya gue kasih firman. Rupanya ponakan saya Lius. Kemarin Pak Tua kasih YouTube. Gue sebel lah Pak Tua, kenapa nggak diajak ke puncak?
Padahal kita bercanda doang. Jadi saya buat aja marah. Wah, jangan dius, saya bilang gitu ya. Dibuat marah Bapak Ibu. Saya bingung, siapa yang marah atas firman Tuhan ya, saya bilang. Tetapi itu serius rupanya ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jangan ya. Jadi saya rindu kita yang ada pada malam hari ini, kita buanglah segala kemarahan, kegeraman, akar pahit, sakit hati. Itu tidak bisa membuat kita bersuka cita. Kita tidak bisa bersorak-sorak. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, saya rindu, bahkan Tuhan lebih rindu saat ini kita ini mempunyai hati yang sudah dipulihkan. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Jadi keras dikatakan ya dalam Matius 6 ayat 15, nanti baca Bapak Ibu, bahwa jika kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, dikatakan maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Bapak Ibu saudara sekalian, ini hal yang sangat-sangat penting dalam hidup kita, bahwa kita harus melepaskan semua apa yang membebani diri kita. Saya pernah katakan bahwa semua yang kita simpan dalam hati ini, segala kepahitan, kebencian, kemarahan, itu membuat perjalanan kita berlambat-lambat. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita juga harus memaksa jiwa kita untuk memuji-muji Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa tertekan hai jiwaku? Daud kata seperti itu. Dan gelisah di dalam diriku. Wow. Setelah dia mengoreksi, wow, tertekan, hatinya gelisah. Dan dia berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini ada pemahaman, pelajaran yang kita ambil daripada firman Tuhan malam hari ini, yaitu kita harus melepaskan itu semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan dipulihkan bila kita senantiasa memuji-muji Tuhan dan bersuka cita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab begini Bapak Ibu ya, waktu kita memuji Tuhan, roh kita itu naik melebihi masalah kita. Amin. Amin. Dan Tuhan sendirilah yang membereskan perasaan buruk kita tersebut. Yes. Justru karena kita tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan, tidak dengan hati memuji Tuhan, makanya masalah tetaplah masalah. Kalau kita menyadari yang kita puji itu adalah Allah sendiri, maka Dia akan mengangkat kita. Amen. Dan melepaskan semua beban itu, ketidakmampuan kita. Asal kita mau membuang itu semua. Amin. Buang semua. Jangan kita memuji Tuhan tapi kan pikiran kita ke samping kiri kita karena dia menyakiti kita. Kita memuji Tuhan, bertepuk tangan, tapi kita geram ataupun kesal sama yang pemimpin pujiannya. Tidak bisa. Kita datang, begitu pulang juga begitu, tidak ada perubahan. Jadi mari Bapak Ibu saudara sekalian, setujulah dengan firman Tuhan. Amin. Sebab dalam Mazmur 147 ayat 3 dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Sekali saja Bapak Ibu melepaskan itu, maka Tuhan akan bertindak untuk menyembuhkan. Kesembuhan yang permanen. Amin. Haleluya. Makanya saya sering katakan, kalau ada yang menyakiti Bapak Ibu, tanya nomor sepatunya. Haleluya. Ya, tanya nomor sepatunya. Tanya makanan kesukaannya. Sekali-sekali beli. Haleluya. Jadi ketika perasaan kita tersakiti, jangan kita membiarkan roh kita padam Bapak Ibu ya. Jadi harus bisa mengatasi semua perasaan buruk dan tetap memuji Tuhan. Artinya jangan kita memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai hati kita. Kalau masih ada di antara kita yang menyimpan kesalahan orang lain, berarti iblis sedang berkuasa atas hati kita. Bisa katakan amin? Iya. Jadi lepaskan itu, lepaskan. Itu tidak ada gunanya. Itu adalah pekerjaan iblis
agar kita benci dengan suami, benci dengan istri, benci dengan mertua, benci dengan teman-teman satu pelayanan. Itu boleh ya. Mari Bapak Ibu, dari akhir daripada firman Tuhan hari ini, ya, seperti Daud tidak membiarkan hatinya tersakiti, mengalami kepahitan sekalipun dia hendak dibunuh. Yang ingin membunuh dia mertuanya lagi, yaitu Saul, iya kan? Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jangan biarkan luka-luka batin yang ada dalam diri kita ini menghalangi setiap doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang menjadi firman Tuhan penutup malam hari ini, yaitu bahwa kita harus sembuh daripada luka-luka ini. Dan doa-doa kita pasti jawab oleh Tuhan. Haleluya. Dan salah satunya anak kita Yerika akan bersaksi bagaimana dia disembuhkan Tuhan ya, dan juga dia menerima daripada pekerjaan. Ya, artinya disembuhkan selama ini luka-luka dipulihkan ya. Ya, waktu itu dia mungkin menyembah Tuhan ya, namanya juga anak-anak muda ya, tetapi sekarang dia ikut terus live dan di situ ada jawaban doa. Kita dengarkan sendiri kesaksiannya apa yang harus disampaikannya. Yuk, persilakan Saudari Yerika Natasha Burusilalahi. Shalom semuanya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Malam hari ini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan di hidup saya. Tepat hari ini hari pertama saya kerja, saya mendapatkan pekerjaan karena cinta kasih Tuhan kepada saya. Saya sudah bergumul untuk pekerjaan ini sebulan lebih lah, 1,5 bulan. Sebelumnya saya pernah bekerja itu di salah satu kantor di Jakarta dan lumayan juga, tapi karena ada insiden alam, kejauhan juga, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan mencari di dekat-dekat sini. Susah gampang karena pertama pandemik, terus mungkin banyak perusahaan-perusahaan juga yang mengalami pengurangan, sehingga untuk merekrut karyawan baru tuh agak susah di daerah sini khususnya. Saya mencari sama mama saya, sampai sama mama saya keliling gudang sini, Dadap, Prancis, di gudang 99 saya cari sama mama saya siang-siang sampai sore. Saya tungguin seminggu, 2 minggu, kok nggak ada juga ya jawaban Tuhan. Tuhan tuh dengar nggak sih doa kita gitu kan? Walaupun saya tiap hari berdoa, tapi bertanya-tanya juga, Tuhan gimana sih? Saya kan udah rajin berdoa, pelayanan juga rajin, saya tinggal lagi di gereja. Masa yang lain Tuhan kasih pekerjaan, saya enggak. Tapi 2 hari kemarin saya ingat kata-kata Pak Titus, kalau misalnya berdoa jangan gembalanya aja yang berdoa, jangan gembalanya aja yang penuh hati. Kitanya juga harus dengan segenap hati. Amin. Saya coba mulai buka hati saya. Tuhan, saya butuh pekerjaan. Saya masih punya masa depan. Saya masih punya masa depan. Saya masih pengen kuliah. Saya nggak mau stuck di sini, Tuhan. Apalagi keadaan orang tua saya cuman pekerja lepas, cuman punya bengkel. Saya sehari-hari hidup sama mama tua saya, sama pak tua saya. Saya juga nggak mau ngerepotin Tuhan. Saya nangis di situ sama Tuhan. Aduh, jadi sedih. Saya nangis sama Tuhan. Gimana nih Tuhan? Kok nggak ada jawaban sih? Akhirnya salah satu teman kita ngasih tahu saya, ini ada lowongan nih. Kamu mau nggak? Saya, ya lebih tepatnya Kak Maya ngasih tahu, ini ada lowongan nih. Kamu mau nggak? Saya langsung bilang, iya Kak, saya mau. Cuman kemarin itu saya emang agak-agak sedikit males, jujur aja. Tapi nanti aja deh Kak, orang nggak ada motor kok, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya Kak Maya bilang, ya udah deh, kamu titip aja sama Joel, kalau nggak Bang Timi, biar nanti dianterin. Oke, akhirnya sorenya saya buat, besoknya
Pas mau dianterin ketinggalan juga, saya titipin lagi sama Joel, dianterin sama Joel. Dan sorenya jam 5 sore saya ditelepon, sempat ditanya-tanya juga, kamu sebelumnya kerja di mana? Usia kamu kok masih muda, kok malah kerja sih bukannya kuliah? Saya digituin lagi. Kok kamu malah kerja sih bukannya kuliah? Umur kamu masih 19. Ya udah deh kamu besok datang kita interview lebih lanjut. Besoknya saya datang jam 10, deg-degan juga soalnya udah lama nggak pernah ikut-ikut interview. Selama ini saya dapat pekerjaan itu dari teman-teman dan langsung masuk gitu, nggak melalui interview. Akhirnya saya interview, saya tungguin. Padahal saya datang pertama, tapi saya ke bagian terakhir. Yang lain sama bosnya langsung, saya sama istrinya. Yang begitu banyak pertanyaan, saya harus jawab satu-satu. Ibunya bilang, kamu jawab jujur aja. Kamu ini selama ini kok kerjanya bolak-balik pindah-pindah sini, pindah sana. Saya jawab dengan jujur. Dia tanya lagi, mama papa kamu kerja apa? Saya bilang, papa saya aja yang kerja, mama saya enggak. Saya tinggal sama wali saya, sama paman saya jawab semuanya dengan jujur. Akhirnya puji nama Tuhan, saya diberikan posisi Amen. yang sangat-sangat baik. Amin. Yang sangat-sangat luar biasa. Saya tidak panas-panasan, masih di dalam AC, masih menikmati cinta kasih Haleluya. Tuhan. Amen. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya kata Pak Gembala, ayo kita berdoa, ayo kita ikut live streaming, ikut aja. Walaupun kemarin-kemarin juga saya masih setengah hati gitu. Aduh, doa lagi jam 8 ini. Doa setengah 4 ini, gimana ini? Aduh, malas banget gitu kan. Tapi setelah saya merasakan cinta kasih Tuhan, oh ternyata bener nih. Kata matua saya ternyata bener nih. Berarti selama ini saya yang salah. Ya, Selama ini puji saya Tuhan. yang Sudah nggak sadar. nggak mengerti cinta kasih Tuhan nih. Berarti selama ini saya yang salah jalan gitu. Saya mulai mengikuti arahan Pak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini, meskipun mereka orang tua saya juga sering melawan sama mereka. Saya juga agak-agak suka males doa, tapi setelah merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, selalu ditompang tangan, selalu diurapi, akhirnya saya mengerti jalan-jalan Tuhan. Makanya untuk Bapak Ibu di rumah, teman-teman sekalian, walaupun yang kita dengarkan dari live streaming ini firman Tuhan hanya sedikit, aminin aja gitu. Dengan segenap hati, rasakan firman Tuhan, rasakan hadirat Tuhan walaupun lewat live streaming. Kita bisa rasakan hadirat Tuhan itu kalau hati kita penuh kepada Tuhan. Sampai situ aja, terima kasih. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan, itulah menjadi kesaksian yang hidup ya, yang nyata. Berarti ada keputusan yang kita, kesimpulan yang kita ambil dalam kesaksian ini, bahwa sekalipun sudah sering ikut doa, udah melayani, belum tentu hatinya sepenuh hati, iya kan? Setelah sepenuh hati, maka disitulah Tuhan buka jalan-jalannya. Amen. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Kalau belum sepenuh hati berarti Tuhan belum dengar doanya ya. Iya. ditunggu, dipending dulu sampai full Sepenuh heart hati, ya. sampai full heart. Oke, luar biasa. Makanya jemaat-jemaat harus full heart ya. Amin. Supaya Tuhan mendengar doanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa, namun sebelumnya kita sapa dulu. Ada keluarga Ibu Nora Huta Galung, Shalom. Shalom. Ya, ada Bu Yeni. Shalom. Ada Yowas. Shalom. Ada Ibu Sartika Dewi. Shalom. Ada Ibu Santi. Shalom. Terus ada Ibu Intan Sitorus. Shalom. Ada Bapak Titus. Shalom. Terus ada Ibu Yeni Silalahi. Shalom. Terus ada Bapak Arifin Saputra. Shalom. Ibu Erna Janti. Ada juga. Ada Yeni itu ya. Ada Bapak Tumpak Silalahi. Shalom. Terus ada Bapak Arnold Stepanus. Shalom. Terus ada juga Bapak Lomo Rumah Horbo. Shalom. Shalom itu. Iya, terus ada Tante Neti Huta Barat. Shalom. Shalom. Ada Timotius Heiser. Shalom. Terus ada juga Yuli Huta Barat. Shalom.
Ada juga Baginda TBN Tambunan kali ya. Oke, shalom. Ada juga Bapak Wahyu Suhardana. Shalom. Saya cari-cari ini siapa? Rupanya Pak Sali ya, dengan Ibu Eka. Shalom ya. Luar biasa. Ada juga ya Bapak Pendeta Kostan Hasibuan. Shalom. Terus ada juga keluarga daripada Bapak Edward Huta Barat. Terus ada juga Laila Mbak Suta Barat. Shalom. Terus ada keluarga Ibu Eca Pak Harno. Shalom. Ada Ibu Triliandra. Ada Ibu Luahani. Ada Ibu Santi Silitonga. Terus ada juga keluarga Merpi Manurung. Shalom. Terus ada juga saudara Mana Perdinan Silabang. Bapak Fernandes Tirteo. Ada Ibu Pendeta Lili Kusuma di Bogor. Shalom. Ada juga Ibu Susi Stek atau Ibu Odu Juntak di Tarutung. Shalom. Iya, ada Rahel. Terus ada juga saudara Irwan Youngblood. Irwan ya di. Udah. Ada juga Jesslyn. Shalom. Ada juga terus Ibu Ratna, itu Ratna Siombing. Shalom. Iya, saya rasa itu saja. Oleh karena itu kita masuk dalam doa kita akan memuji Tuhan. Satu lagu buat Tuhan. Ya, kita angkat pujian. Masih ada jalan terbuka bagiku. Iya, mari kita angkat pujian ini. Ya, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, jalan-jalan Tuhan selalu terbuka atas kami. Amin. Dan iman kami hari ini berkata bahwa Tuhan pasti buka jalan. Oleh karena itu segala penghalang-penghalang doa kami dijawab oleh Tuhan. Kami singkirkan, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan hati kami yang bersih kepada Tuhan, hati yang mengampuni kepada Tuhan. Segala kemarahan, segala kebencian kami buang di dalam nama Yesus. Sehingga apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan terjadi atas hidup kami. Hamba-Mu juga berdoa malam hari ini buat saudara-saudara kami yang mengikuti dalam doa mesbah keluarga ini. Biarlah segala yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan kelemahan-kelemahan dicabut. Kekuatan Tuhan beri pada umat-Mu. Kami berdoa buat keluarga daripada Ibu Nora Huta Galung bersama dengan Pak Sinaga. Berkati suami istri ini, berikan kesehatan. Berkati pekerjaan mereka, kerinduan mereka untuk keturunan. Tuhan buka jalan. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hamba juga berdoa buat keluarga Ibu Yeni bersama Pak Hari. Berkati suami istri, berikan kesehatan sempurna. Apa yang menjadi pergumulan baik dalam pekerjaan, keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan anak mereka Christine pekerjaannya diberkati. Bahkan Jingga dalam studinya Tuhan Yesus yang memberkati. Hamba juga berdoa buat Yowas. Berkati Yowas, berikan kesehatan, kecerdasan, bahkan masa depan yang luar biasa.
kuasa. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Sartika Dewi, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, apapun saat ini sedang digumulinya. Doa-doanya Engkau yang menjawabnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan putra-putrinya dalam perlindungan Tuhan, baik dalam kesehatan, bahkan pintar-pintar, bahkan orang tua mereka juga diberkati di kampung. Hamba juga berdoa buat Ibu Santi, berkati dalam nama Yesus, berkati keluarganya, berkati suami, berkati anak, berkati orang tuanya. Apapun yang mereka gumuli hari-hari ini, baik pekerjaan suaminya, biarlah berkat Tuhan dicurahkan. Bahkan Aldo pendidikannya, biarlah terus menyelesaikan dengan baik, dan segala biaya Tuhan yang sediakan. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Intan Sitorus, berkati suami istri, berkati anak-anaknya. Hambamu percaya apa yang dikerjakan, apa yang digumuli hari-hari ini, biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan di dalamnya. Pertolongan datang daripada Tuhan. Hambamu juga berdoa saat ini buat Pak Titus bersama Ibu Liana, beserta dengan anak menantu cucunya. Berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan pekerjaan mereka, bahkan usaha pabrik mereka diberkati. Bahkan hambamu percaya apapun yang digumuli, biarlah Tuhan yang memberikan berkat-Mu bagi mereka. Bahkan buat adik daripada Pak Titus, Pak Lukas, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, oleh pilu-pilur-Mu, itu yang memulihkan, menyembuhkannya. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Yeni Silalahi, berkati dalam nama Yesus, berkati keluarga, berkati kesehatan, apapun menjadi aktivitasnya sehari-hari, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat keluarga Pak Arifin Saputra, berkati suami istri, berkati anak-anaknya dalam kesehatan yang sempurna. Tuhan pelihara keluarga ini, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, biarlah berkat-berkat-Mu dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Erna Janti bersama dengan Pak Arnold Stefanus, berkati suami istri, berikan kesehatan, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan anak-anak mereka, anak-anak yang cerdas, pintar, bahkan masa depannya, masa depan yang gilang gemilang dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat keluarga Pak Tumpak Silalahi, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, anaknya yang bekerja, anaknya masih studi, semua sama-sama berhasil, bahkan usaha mereka diberkati. Hamba juga berdoa saat ini buat Bapak Lomo Rumah Horbo, berkati suami istri, berkati anak-anak, bahkan berkati juga menantunya. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik dalam kesehatan, baik dalam usaha pekerjaan mereka, biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Tante Netu Huta Barat, berkati Tante ini dengan kesehatan sempurna, kekuatan, bahkan pekerjaannya biarlah dikerjakan dengan baik, dan banyak orang yang diselamatkan. Bahkan hamba berdoa buat anak-anak yang bekerja diberkati, bahkan yang masih studi juga sama-sama Tuhan berkati. Seluruh keluarga besar Opung Agape dalam perlindungan Tuhan. Hamba juga berdoa saat ini buat anak kami Timotius dalam mengikuti kuliahnya hari ini, berkati, berikan kecerdasan, kepintaran, bahkan dia menyelesaikan dengan baik, bahkan segala biaya-biaya yang dibutuhkan Engkau sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa buat pekerjaannya diberkati berlimpah-limpah. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Yuli Huta Barat, berkati dalam nama Yesus, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Apapun yang digumuli malam hari ini, biarlah Tuhan menjadi penolong bagi dia. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Maya, berkati kesehatannya, bahkan juga Monik. Hamba percaya segala apa yang mereka kerjakan, biar apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan Yesus yang menolong mereka. Bahkan aku berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Eca, Pak Harno, berkati dalam nama Yesus, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan mereka, biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Hari ini hamba juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Tri Leandra, berkati dalam nama Yesus bersama dengan Pak Petrus, berkati dengan kesehatan yang sempurna. Hambamu terlalu percaya apa yang menjadi pergumulan mereka, baik dalam pekerjaan mereka, juga bagi
keturunan yang mereka sudah nantikan hari-hari ini. Biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan. Bahkan hamba-Mu percaya mujizat demi mujizat mereka alami dalam hidup mereka. Bahkan hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Lohani. Berkati dalam nama Yesus, biar berkat Allah melimpah di dalamnya. Apapun saat ini menjadi aktivitasnya, apapun menjadi usaha mereka, diberkati berlimpah-limpah. Bahkan hamba-Mu berdoa saat ini buat pekerjaan Pak Endang, bahkan ketiga putranya. Biar Tuhan berikan kesehatan. Pekerjaan daripada Febri Tuhan berkati, bahkan kuliah Erik diberkati. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Tius, biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat Ibu Santi, Ibu Santi Silitonga, dalam nama Yesus Engkau berkati berlimpah-limpah. Apapun menjadi pergumulan mereka, baik dari rumah tangga, baik dalam usaha, baik dalam anak-anak, semua dalam proteksinya Tuhan. Dalam nama Yesus aku serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Merpi Manurung. Berkati suami istri, berkati anak-anaknya, bahkan berkati apa yang menjadi usaha pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat teman-teman FB yang saat ini semua yang mengikuti, karena memang ini sinyalnya terganggu, kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Namun hamba-Mu percaya setiap yang mengikutinya, biarlah berkat-berkat Allah melimpah di dalamnya. Oleh karena itu Bapa, hamba-Mu percaya sekalipun tidak kami bisa sebutkan satu persatu, namun Tuhan melihat yang mengikuti dari awal sampai saat ini. Oleh karena dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa saat ini buat saudara Manat Ferdinand, berkati kesehatannya, berkati pekerjaan usaha mereka, bahkan juga masa depannya ada di tangan-Mu. Bahkan hamba berdoa saat ini ya Tuhan buat orang tua mereka, Tuhan berkati dalam nama Yesus, mujizat selalu terjadi. Hamba juga berdoa buat Ibu Pendeta Lili Kusuma, berkati, berikan kesehatan, berikan panjang umur, bahkan apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan. Bahkan anak menantu cucunya dalam perlindungan Tuhan, khususnya Pak Indra yang saat ini sedang mengurus tanah yang ada di Sukabumi, bahkan rumah di Bogor, biarlah pembelinya ditemukan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa lagi? Bu Lohani. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Susi Simanjuntak, berkati dalam nama Yesus. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan apa yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan anak-anaknya semua menjadi anak-anak yang punya masa depan yang luar biasa di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Hamba juga siapa lagi? Hamba juga berdoa buat keluarga Ibu Eca Sapitri, berkati dalam nama Yesus. Apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan mereka, biarlah berkat-berkat-Mu dicurahkan. Bahkan kedua putranya bertumbuh sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Ito Ratna Sihombing di Tarutung, berkati suami istri, berkati anak menantu cucunya, bahkan orang tuanya yang ada di sana, mama tua, bahkan juga setiap usaha mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba juga berdoa saat ini buat Cinta terus sudah. Hamba juga berdoa saat ini buat Jesslyn, berkati dalam nama Yesus, berikan kesehatan kepada dia, kecerdasan, bahkan masa depan yang luar biasa. Bahkan orang tua mereka juga diberkati, bahkan papanya biarlah sehat dalam nama Yesus. Bahkan adiknya Jasera juga Tuhan yang memberikan kesembuhan, mujizat terjadi, kesembuhan yang permanen. Haleluya. Udah. Hamba berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Juliana Sinaga, berkati dalam nama Yesus. Berikan kesehatan, bahkan apa yang digumuli hari-hari ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati.
Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat saudara Irwan, berkati, berikan kesehatan. Hamba-Mu terlalu percaya apapun saat ini yang dikerjakannya, buatlah berhasil dan beruntung. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. nama Yesus. Terima kasih Bapak. Akhirnya pada malam hari ini biarlah hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Pendeta Kostan Hasibuan, Tuhan berkati, berikan kesehatan kepada suami istri bahkan anak-anaknya, bahkan pelayanannya diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa negara ini, Tuhan, bangsa ini adalah milik Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang penuh dengan kemajuan demi kemajuan. Pemimpin daripada pusat sampai daerah, Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk membuat Indonesia ini menjadi Indonesia yang jaya. Bahkan kalau masih ada saat ini masyarakat yang kena COVID, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa saat ini buat Pendeta Amos, berkati, berikan kesehatan yang sempurna dalam nama Yesus, sehingga dia sehat, sembuh dan bisa melayani lebih lagi. Bahkan istri anak-anaknya berikan kekuatan, berikan kesabaran. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah menjadi doa kami kepadamu. Malam hari ini kami mau beristirahat, kami mau tidur, dan biarlah besok pagi kami bangun dengan kesehatan yang sempurna. Oleh karena itu terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tanganmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Kita tutup malam hari ini dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf karena sinyal kita tiba-tiba putus. Jadi yang ada di sini sebuah nama-namanya langsung hilang Bapak Ibu ya. Jadi kita mohon maaf, tetapi kita percaya sekalipun tidak bisa kita doakan satu persatu, yang masih ada yang mungkin ada yang tidak didoakan, tetapi Tuhan menjawab setiap doa-doa Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu kita bertemu kembali besok pagi, yaitu jam 4.40 ya, tetap di channel Doa ini Bapak pagi. Ibu, yaitu doa pagi ya. Oleh karena itu kalau ada permohonan doa ataupun ada kesaksian, boleh disampaikan kepada kita di tempat ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Oleh karena itu dari tempat ini kita ucapkan selamat istirahat, selamat bobo, dan maju terus, tetap semangat. Shalom.